Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zida ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Saudara-saudari seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 hingga tanggal 10, termasuk tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah lagi 3 hari setelahnya yang diistilahkan dengan hari-hari tasyriq, umat Islam dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah diketahui. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala hari-hari yang diketahui adalah tanggal 1 hingga 10 Dzulhijjah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah tertentu. Abdullah bin Abbas mengatakan hari-hari yang tertentu tersebut adalah hari Idul Adha, hari Nahr, dan 3 hari setelahnya. Jadi di 2 ayat ini, kumpulan dari 2 ayat ini menganjurkan bagi kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mulai pada tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam atau min hadhihi al-ashr. فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير." Nabi mengatakan tidak ada kumpulan hari yang lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah SWT dari berbuat baik di kumpulan hari tersebut melebihi 10 pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 hingga 10 Dzulhijjah. Maka perbanyaklah dari bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wat tahmidi, mengucapkan alhamdulillah, wat tasbihi, mengucapkan subhanallah, wat takbiri, dan mengucapkan Allahu akbar. Khusus untuk takbir, di dalam ajaran Islam takbir itu ada 2. Ada takbir mutlaq, takbir yang tidak ditentukan momennya. Contohnya kita lagi duduk beristirahat atau lagi berjalan seperti Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mereka itu bertakbir berjalan di Mina. Masuk di pasar juga bertakbir. Itu namanya takbir mutlak. Takbir yang tidak ditentukan momennya. Dianjurkan kita untuk bertakbir di hari-hari ini. Dan saya rasa sudah ada video sebelumnya tentang hal ini. Kemudian jenis takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang kita ucapkan setelah melaksanakan salat. Takbir yang kita ucapkan setelah melaksanakan salat itu diistilahkan dengan takbir muqayyad. Terjadi diskusi di kalangan ulama tentang kapan mulai kita dianjurkan untuk bertakbir setelah melaksanakan salat. Itu terjadi diskusi di kalangan ulama. Imam Ibn Rushdi mengatakan sebab perbedaan pendapat ini adalah karena tidak ada athar qauliyah, tidak ada ucapan, jangankan dari Nabi, dari sahabat pun juga tidak ada ucapan. Tidak ada ucapan dari Nabi dan sahabatnya yang mengatakan takbir itu adalah dimulai setelah salat ini di hari ini dan berakhir setelah salat ini di hari ini. Itu tidak ada dari Nabi, bahkan tidak ada dari sahabatnya. Yang ada adalah
athar yang diriwayatkan dari perbuatan sahabat Nabi. Jadi itu yang ada dari perbuatan sahabat Nabi, bukan dari ucapannya. Sehingga dalam satu mazhab terkadang terjadi perbedaan di kalangan ulama mazhab tersebut. Contohnya dalam mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya bertakbir setelah salat, selepas salat, itu adalah dianjurkan mulai setelah salat subuh di hari Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah, dan berakhir setelah salat asar di hari Idul Adha. Alasannya apa? Alasannya takbir ini kan takbir Id. Takbir ya kaitannya dengan hari Arafah dan hari Nahar. Makanya dia mengatakan hari Arafah dan hari Idul Adha ya. Sehingga dia mengatakan berarti ya itu dimulai setelah salat subuh Arafah. Salat subuh di hari Arafah 9 Zulhijjah dan berakhir setelah salat asar, karena setelah terbenamnya matahari itu lagi bukan lagi hari Nahar, bukan lagi Idul Adha. Sementara dua muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan, mereka berkata lain. Mereka mengatakan takbir ini adalah kaitannya dengan hari Arafah, takbir muqayyad ya. Kaitannya dengan hari Arafah dan berkaitan dengan hari tasyrik. Sehingga mereka mengatakan takbir setelah salat itu dianjurkan setelah salat subuh di hari Arafah, sama dengan gurunya Imam Abu Hanifah, tetapi berakhir setelah salat asar di hari tasyrik 13 Zulhijjah. Itu dia. Jadi dalam satu mazhab beragam pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Dan semuanya disebutkan oleh para ulama. Disebutkan contohnya Imam Nawawi dalam bukunya Al-Majmu'. Imam Nawawi mengatakan ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan yang paling terkenal indal ashab, di kalangan ulama Syafi'iyah, adalah takbir muqayyad setelah salat itu dimulai setelah salat duhur di hari Idul Adha. setelah salat duhur di hari Idul Adha 10 Zulhijjah, dan berakhir kapan? Dan berakhir setelah salat subuh di tanggal 13 Zulhijjah, akhir hari tasyrik. Kata Nawawi, ini yang paling terkenal. Di kalangan Syafi'iyah sendiri ada yang mengkiaskan takbir ini dengan Idul Fitri. Mengkiaskannya dengan Idul Fitri. Sehingga mulainya itu adalah setelah terbenamnya matahari di hari Arafah. Artinya setelah salat maghrib. Malam Idul Adha. Setelah malam 10 Zulhijjah, setelah salat maghrib. Kita bertakbir di situ. Dan berakhir kapan? Setelah salat subuh di tanggal 13 Zulhijjah. Karena mengkiaskannya dengan Idul Fitri, digabungkan dengan takbir untuk hari-hari tasyrik ya. Makanya dimulainya setelah maghrib. Sebahagian Syafi'iyah lagi di pendapat ketiga mengatakan takbir itu dimulai setelah salat subuh di hari Arafah. Sama dengan Abu Hanifah, sama dengan dua muridnya Abu Hanifah. Dan berakhir itu setelah salat asar di tanggal 13 Zulhijjah. Persis dengan pandangan dua murid Imam Abu Hanifah. Dan ini juga pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Pendapat mazhab Hanabilah, yaitu kita bertakbir muqayyad setelah salat, itu adalah setelah salat subuh di hari Arafah dan berakhir dengan setelah salat asar di tanggal 13 Zulhijjah. Sementara Malikiyah mengatakan setelah salat duhur di hari Idul Adha dan berakhir setelah salat subuh di tanggal 13 Zulhijjah. Nah, sekali lagi, sebab perbedaan ini adalah karena tidak adanya dalil dari Nabi, ucapan dari Nabi, ucapan dari sahabat yang memberikan ketentuan takbir habis salat itu dimulai kapan dan berakhir kapan. Tidak ada. Yang ada adalah athar yang diriwayatkan dari para sahabat. Itu pun banyak yang bermasalah sanadnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaihi rahmatan wasi'atan dalam bukunya Fathul Bari, beliau mengatakan athar yang paling sahih yang berkaitan tentang pembahasan ini adalah yang diriwayatkan dari
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir dalam bukunya Al-Awsat, beliau itu bertakbir kana yukabbiru min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah hingga asar hari Tasyriq. Itu yang paling terkenal yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga Imam Nawawi beliau membenarkan pendapat ini, dan itu juga yang dibenarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Munzir karena dalilnya itu yang kuat. Timbul pertanyaan, setelah salat subuh bagaimana dengan orang yang contohnya mengqadha salatnya atau menjamak salatnya? Apa juga tetap mereka dianjurkan untuk bertakbir? Jawabannya iya. Dianjurkan bagi mereka juga untuk bertakbir setelah mengqadha salatnya. Bahkan di kalangan ulama, dan itu benar insyaallah taala itu ya. Bahkan meskipun setelah melaksanakan salat sunnah rawatib, dianjurkan juga bagi kita untuk bertakbir kepada Allah SWT, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wallahu Akbar, walillahil hamd, sesuai dengan takbirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atau takbir yang lain, jadi takbir yang lain. Setelah salat sunnah pun dianjurkan, setelah salat duha pun dianjurkan di hari-hari ini, mulai subuh hari Arafah berakhir hingga asar hari-hari Tasyriq. Semoga Allah SWT memberikan berkahnya dan ridhanya kepada kita semua, dan memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita mampu memanfaatkan hari-hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.